Asal-usul terciptanya Danau Toba, Sumatera Utara. Sekitar 74.000 tahun lalu, dunia hampir berhenti bernapas. Gunung Toba meletus dengan kekuatan yang mengubah iklim dan membekukan peradaban. Di tanah yang porak-poranda itu, waktu menorehkan jejaknya, membentuk Danau Toba yang kemudian dibalut sebuah legenda tentang manusia, sumpah dan kutukan. Seorang pria gagah bernama Toba menjalani hidupnya sebagai petani yang tekun, mengolah sawah dari pagi hingga senja untuk bisa menghidupi dirinya yang sebatang kara. Selain menanam padi, Toba kerap menyusuri sungai, memancing ikan untuk lauk di rumah, atau dijual ke pasar demi menyambung hidup. Pada hari ketika Toba berniat melepas lelah dan berdiam di rumah, langkahnya justru dibelokkan oleh hasrat sederhana, mencari ikan untuk lauk makan malam. Ia pun menyusuri sungai, memilih tempat yang tak biasa ia datangi. Lebih jauh, lebih sunyi, dan teduh di bawah rindang pepohonan. Beberapa kali umpan terlepas, seolah sungai sedang menguji kesabarannya. Hingga tiba-tiba, sebuah tarikan kuat mengejutkan tangannya. Jantung Toba berdebar. Wajahnya berseri dari kekuatan tarikan itu. Ia yakin kali ini bukan ikan biasa, melainkan tangkapan besar yang tak boleh lepas begitu saja. Rejeki seolah menghampiri Toba tanpa diminta dari kedalaman sungai. Seekor ikan besar muncul memakan umpannya. Ikan besar itu bersisik emas, berkilau terkena sinar matahari, seakan bukan makhluk biasa yang lahir dari air. Membuat Toba terdiam sejenak, antara kagum dan heran. Seolah alam tengah memperlihatkan anugerah yang jarang diberikan. Merasa keberuntungan hari itu telah cukup, Toba pun menghela nafas lega. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, ia memutuskan untuk segera pulang sebelum matahari condong ke barat dan sore menutup hari. Ia tak tahu tangkapan itulah yang kelak akan mengubah hidupnya dan melahirkan sebuah legenda yang tak pernah lekang oleh waktu. Sesampainya di rumah, Toba berniat memindahkan ikan istimewa tangkapannya ke ember yang lebih besar. Tangannya masih basah, langkahnya tenang, hingga sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Dalam sekejap mata, tubuh ikan itu berkilau hebat. Sisik emasnya luruh bersama cahaya. Dan di hadapan Toba, berdirilah seorang perempuan cantik. Toba terperanjat bukan kepalang. Tubuhnya limbung, langkahnya mundur tanpa sadar, hingga ia terjungkal dan jatuh terduduk ke tanah. Dengan napas memburu dan mata terbelalak, Toba hanya mampu menatap sosok di depannya. Tak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. Perempuan cantik itu menatap Toba tanpa ragu, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ia mengucapkan terima kasih karena melalui tangan Toba, dirinya terbebas dari kutukan yang selama ini mengurungnya dalam wujud seekor ikan. Ia lalu memperkenalkan diri, mengungkapkan bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk, dipaksa menjalani takdir sunyi di dasar sungai. Sementara itu, Toba masih terdiam dalam rasa tak percaya. Pandangannya kosong, nafasnya tertahan, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi di tengah terang siang hari. Dengan suara terbata dan jantung yang belum juga tenang, Toba akhirnya memperkenalkan dirinya kepada sang putri, tanpa tahu bahwa perkenalan sederhana itu akan mengikat nasib mereka selamanya. Hari demi hari berlalu, dan dari pertemuan yang tak pernah direncanakan, tumbuh rasa yang tak mampu dihindari.
Toba menemukan keberanian untuk melamar sang putri. Namun sang putri pun mengajukan sebuah syarat, yakni tak seorang pun boleh mengetahui asal-usulnya dahulu seekor ikan. Tanpa ragu, Toba menerima dan menyanggupi isyarat itu, mengikatkan janjinya dalam diam dan kesungguhan hati. Maka tak lama berselang, Toba dan sang putri pun disatukan dalam ikatan pernikahan. Sebuah pertemuan dua takdir yang diselimuti rahasia besar. Waktu terus berjalan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Ia tumbuh, tampan, dan sehat, membawa kebahagiaan di rumah kecil mereka. Namun, di balik keceriaan itu, Samosir memiliki sifat manja dan kehendak yang keras. Sebuah watak yang kelak menjadi ujian. Bukan hanya bagi orang tuanya, tetapi juga bagi janji yang tak pernah diikrarkan. Pada hari yang tampak tenang, sang putri meminta Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Dengan enggan dan wajah bersungut, ia akhirnya menuruti permintaan itu. Di tengah perjalanan, rasa lapar dan kesal bercampur di dadanya. Tanpa berpikir panjang, Samosir berhenti dan memakan bekal ayahnya hingga hampir habis. Hanya sedikit yang tersisa, dan di saat itulah, tanpa ia sadari, benih petaka mulai tumbuh. Sesampainya di ladang, Toba menyambut bekal itu dengan rasa lapar yang menyesak. Namun saat tutup dibuka, amarah perlahan menggantikan harapannya. Makanan telah hampir habis, hanya tersisa remah yang terasa seperti penghinaan. Ketika Samosir berdiri di hadapannya, Toba tak lagi mampu menahan gejolak amarah yang membakar dadanya. Suaranya meninggi, kata-kata kasar meluncur tanpa kendali, hingga dalam satu hembusan emosi yang gelap, Toba melanggar sumpahnya sendiri dan mengucapkan kalimat terlarang itu. "Dasar kau anak keturunan ikan!" Di luar kuasa dan kendali emosinya, Toba seketika tersadar. Penyesalan menghantam dadanya begitu keras saat ia menyadari jika ia melanggar janjinya sendiri. Janji suci yang pernah diikrarkan kepada sang istri. Janji yang seharusnya tak pernah disentuh oleh amarah. Samosir terpaku. Matanya membesar menahan luka. Tanpa berkata apapun, ia berbalik dan berlari pulang sambil menangis. Air mata jatuh membasahi jalan setapak. Hatinya remuk oleh ucapan ayahnya sendiri. Sesampainya di rumah, sang ibu terkejut setengah mati melihat putranya datang dalam tangis yang pecah. Ia segera memeluk Samosir erat-erat, mencoba menenangkan. Hingga akhirnya, Samosir bercerita bahwa ayahnya, Toba, telah mengatakan dirinya adalah keturunan ikan. Hati sang putri bergetar, amarah, kesedihan, dan keterkejutan menyatu dalam dadanya. Ia tahu sumpah itu telah dilanggar. Takdir pun tak lagi bisa ditahan. Tiba-tiba langit mendadak menggelap. Gemuruh terdengar dari kejauhan. Hujan turun deras tanpa ampun. Dengan wajah penuh tekad dan luka, sang putri menggenggam tangan Samosir dan mengajaknya pergi meninggalkan rumah itu. Konon katanya setiap malam satu suro, Gunung Lanang tak lagi sekedar bukit yang sunyi. Pada waktu inilah sebuah ritual yang dikenal sebagai Ruatan Agung Tumapaking Laku Suci digelar. Para pencari wangsit membasuh wajah mereka di sumur Tirto Kencono. Airnya tidak hanya dingin, tapi dipercaya bisa meluruhkan topeng manusia. Sesampainya di rumah,
sang ibu terkejut setengah mati melihat putranya datang dalam tangis yang pecah. Ia segera